Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Maya Hoir di channel YouTube saya Maya Hoir MSI. Kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang kesehatan reproduksi wanita ya teman-teman. Nah, bahasan kita untuk hari ini adalah tentang keputihan. Apa sih itu keputihan? Nanti kita akan bahas tentang pengertiannya, jenisnya, kemudian penyebabnya apa, solusi herbalnya bagaimana, kemudian tips dan trik untuk pencegahan keputihan seperti apa. Nah, ini nih pengertian dari keputihan. Keputihan itu kalau bahasa medisnya flor albus atau leucore, ini merupakan gejala keluar cairan dari vagina selain darah haid, dan keputihan ini ada yang normal, ada juga yang tidak normal. Jadi keputihan itu sebenarnya bukan penyakit teman-teman, tapi itu adalah gejala menuju suatu penyakit tertentu. Nah, ini nih bedanya keputihan normal dan keputihan abnormal atau keputihan tidak normal. Untuk keputihan normal, di sini warnanya jernih, tidak berbau, tidak gatal, jumlahnya sedikit, dan tanpa ada nyeri pada daerah vagina. Bisa dilihat gambarnya ya, dia jernih dan lentur atau elastis. Kemudian untuk keputihan abnormal, dia berwarna kuning, bahkan sampai kehijauan, kemudian berbau busuk, gatal, jumlahnya banyak, dan ada rasa panas atau nyeri pada daerah vagina. Penyebab keputihan apa aja sih? Nah ini, keputihan yang normal itu biasanya penyebabnya dia sebelum dan sesudah menstruasi. Ini karena hormonal ya teman-teman, karena saat kita mau menstruasi itu hormonnya naik turun sehingga bisa mengakibatkan adanya keputihan. Dan keputihan normal bisa juga terjadi pada kehamilan serta bisa terjadi saat kita stres. Jadi saat kita stres, hormon kortisolnya meningkat, kemudian mempengaruhi hormon kewanitaan kita sehingga bisa mengakibatkan keputihan, tapi keputihannya yang normal. Lalu untuk keputihan abnormal disebabkan oleh infeksi jamur dan bakteri, adanya tumor atau kanker pada alat kelamin, dan adanya infeksi menular seksual. Jadi infeksi-infeksi yang ada di daerah kewanitaan itulah nanti yang bisa mengakibatkan adanya keputihan. Lalu apa solusi herbalnya untuk keputihan? Solusi herbal untuk keputihan di sini kalau di MSI kita sudah punya ya. Tahu kan semua teman-teman yang manja-manja itu loh. Apa yuk? Manjavikan. Ya, benar sekali manjavikan. Kenapa manjavikan bisa menjadi solusi untuk keputihan? Karena di dalam manjavikan ada bahan-bahan herbal yang memang mengatasi keputihan. Nih, kita baca satu-satu. Ekstrak manjakani. Dia juga punya astrigen yang menjadi pembunuh bakteri penyebab keputihan. Kemudian ada ekstrak pinang, dia juga mengatasi masalah keputihan. Ekstrak kunyit juga mengatasi masalah keputihan. Dan nanti di ekstrak kayu rapet ini dia sebagai antiinflamasi, di mana di saat keputihan itu terjadi inflamasi juga pada daerah kewanitaan kita. Udah komplit nih solusi herbal untuk keputihan di Manjavikan. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa biji manjakani dan kunyit itu bisa menyembuhkan keputihan. Nah, di sini kalau yang pengaruh biji manjakani ini, dia diuji cobakan pada pasien yang mengalami keputihan atau wanita yang mengalami keputihan, kemudian dilihat secara mikroskopis bagaimana mikroba-mikrobanya itu mati atau tidak. Ternyata memang efektif. Ekstrak biji manjakani ini bisa membunuh mikroba yang menyebabkan keputihan. Kemudian untuk kunyit juga seperti itu teman-teman. Jadi ekstrak kunyit ini sudah terbukti dia ternyata bisa menurunkan dari keputihan. Jadi misalkan siswanya ini keputihan berat, dia bisa menjadi keputihan ringan. Jadi bisa menyembuhkan gitu ya. Ini sudah terbukti secara penelitian ilmiah, secara ilmiah sudah terbukti. Ini Manjavikan kita yang biasa kita konsumsi dan juga menjadi bestsellernya MSI. Ini testimoni-testimoni dari Manjavikan saya ambil yang khusus keputihan banyak sekali dan sangat ampuh, sangat berhasil. Nah, ini juga testimoninya Manjavikan. Ya.
Gimana caranya nih biar kita nggak mengalami keputihan? Yang pertama adalah kita harus tahu cara membersihkan vagina dengan benar. Saat kita habis buang air kecil, buang air besar, kita kan biasanya cebok ya teman-teman. Nah, itu cara menyekanya adalah dari depan ke belakang. Jadi nggak boleh dari belakang ke depan, karena kotoran yang dari anus bisa masuk ke area vagina gitu. Setelah itu harus lap atau dikeringkan dengan handuk bersih atau tisu. Lebih disarankan handuk bersih ya, karena kan tisu itu biasanya juga ada bahan kimianya. Lalu memilih celana dalam harus yang bisa menyerap keringat, tidak boleh terlalu ketat karena daerah V kita atau mes V kita itu cenderung lembab. Jadi kalau sudah lembab lalu tidak bisa keringatnya tidak terserap dengan baik, maka disitulah jamur dan bakteri bisa tumbuh. Lalu tidak boleh sering-sering pakai produk sabun untuk pencuci misfi ya, karena di dalam misfi kita itu ada bakteri baiknya juga. Kalau dia terlalu sering disabun dengan sabun pencuci vagina, bisa mati nanti bakterinya. Selain itu, juga pilih deterjen yang aman untuk celana dalam, atau membilasnya harus sangat bersih, biar nggak ada sisa-sisa deterjen di celana dalam kita. Dan yang terakhir, kita harus tetap memperhatikan asupan makanan dan gizi seimbang, sehingga nanti imunitas tubuh kita kuat, bakteri-bakteri jahat nggak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan manjafikan juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita loh teman-teman. Ada kunyitnya. Kunyit itu salah satu jenis kurkumin yang bisa menaikkan imunitas dalam tubuh kita. Juga bisa menyuburkan kandungan. Jadi bagus untuk program hamil. Terima kasih teman-teman. Dan saya sayangi selalu organ kewanitaan kita, karena itu adalah aset dari seorang wanita. Oke, tetap semangat MSI, salam sukses tanpa batas.